Ada misalnya pemain itu sudah kita kasih pengertian, tapi wajahnya masih kusut gitu ya. Wah, petak-petak deh. Ah, ini berat ini masalahnya. Kita panggil apa? Oh, rupanya kredit rumahnya udah jatuh tempo. Ya kita pinjemin kita ini atau istrinya mau ngelahirin. Ya udah itu khusus lah gitu. Jadi artinya pemain itu harus kita pahami bahwa pemain itu ada kebutuhan yang memang luar biasa dan dia juga pengen memberikan yang terbaik buat tim ini. Liga 2 Indonesia telah bergulir dan persaingan tentunya sangat sengit. Di tengah klub baru yang banyak bermunculan di Liga 2, tentu ada sederet klub legendaris yang harus kita hormati. Dan pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat harus kita hormati dengan banyaknya pengalaman di sepak bola Indonesia. Kita sambut Presiden Klub Sriwijaya FC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak sudah menyempatkan waktu sibuknya nih. Iya. Bisa hadir di sini. Kita ngobrol-ngobrol nih Pak Ya. tentang sepak bola Sriwijaya dan Pak Henry tentunya. Pertanyaan yang pertama nih Pak yang mungkin yang mau kita tahu juga. Sekarang banyak pecinta sepak bola Indonesia yang ingin tahu gitu. Apa kabar Sriwijaya FC Pak? Karena boleh dibilang sekarang harus sedikit bertahan di Liga 2 dulu nih. Iya. Kita 2019 klub kita kebanggaan Wong Palembang, Wong Kito Galo. Ya dapat musibah besar lah, Iya Pak. degradasi di Liga 1 dan tentu ini semua mengejutkan publik karena Sriwijaya FC itu adalah tim yang penuh sejarah lah gitu. Sejarah satu-satunya di Indonesia yang punya double winner. Sejarah satu-satunya Sriwijaya yang 3 kali berturut-turut di Liga Indonesia. Iya. Dan semua liga yang ada di Indonesia diambil. Betul. Termasuklah U21 gitu. Iya. Jadi begitu degradasi terjadi ya semua orang terkejut lah dan itu tidak mungkin terjadi dan itulah bola kaki sepak bola itu kan kadang ditendang situ kadang degradasi kadang naik promosi. Alhamdulillah 2019 kita perbaiki lagi tim ini supaya segera naik ke Liga 1. Alhamdulillah kita masuk finalis bersama Persita Tangerang, bersama Persik Kediri, bersama Aceh dan dari 4 ini yang naik cuman 3 orang dan 1 cuman yang tertinggal lagi yaitu Sriwijaya FC. Itulah bola. Iya. Ya, kita kalah adu penalti dengan Persita, kita kalah blunder lawan Persiraja Banda Aceh. Akhirnya kita mencoba peruntungan lagi di 2020. Tahu-tahu ada musibah lagi namanya COVID-19. Jadi sekarang kita lagi mulai untuk merebut Liga 2-nya. Mudah-mudahan kita sekarang lagi di posisi atas di grup A. Ya. Pak Henry, sekarang Liga 2 kita lihat banyak klub yang mempunyai persiapan, ya boleh dikatakan semuanya sangat berambisi. Tetapi bagaimana Pak Henry melihat persaingan Liga 2 secara umum, Pak? Ya, kita memang kadang-kadang melihat itu seperti terpesona kadang-kadang kan. Ada lagunya terpesona juga kan. Tapi rupanya di sepak bola itu pemain bertabur bintang itu tidak juga menjanjikan bahwa dia penampilannya bagus gitu kan. Yeah. Saya ingat waktu Liga 2 di 2019, saya lihat Persik Kediri dengan anak-anak mudanya. Iya. Juara Liga 3, juara Liga 2, tidak ada pemain bintang sebenarnya. Artinya dia punya semangat, pelatih bagus, strategi bagus. Yeah. Pun kondisi timnya juga tidak bagus pun masih ini itu. Artinya saya lihat tidak itu. Dan lihatlah sekarang tim-tim yang menjadi kita bagus juga pun dia terseok-seok untuk mendapatkan poin 3 penuh itu berat sekali. Padahal semua pemain bertabur bintang. Betul. Nah, dari pengalaman itulah kita mencoba untuk mengkombinasinya saja. Okay. Jadi kita ada pemain senior, ada pemain junior, tetapi pelatihnya memang kita harus kuat. Pelatih yang memang berkarakter dan punya lisensi yang benar. Dia di AFC atau apa gitu, Pak Dilmaizer. Oh ya, Dilmaizer sebagai coach ya Pak ya. Pak Henry yang sudah merasakan asam garam
sepak bola Indonesia nih Pak. Hmm. Ini mungkin juga bisa melihat ya sekarang, apalagi ada masa jeda kemarin dengan pandemi ini. Nah, terus kemudian terjadi perubahan yang seolah-olah tadi yang Pak Henry katakan, seolah-olah nampaknya terpesona tadi ya. Tetapi apa yang menjadi pembeda nih Pak Henry ketika zaman dulu Sriwijaya ketika betul-betul sudah menjadi salah satu aset sepak bola nasional yang sangat penting, dengan sepak bola zaman sekarang nih, era pandemi ini? Jadi yang perbedaannya itu sponsor lah, jelas. Kalau Liga 1 semua sponsor mau gitu kan. Ya, sponsor tradisional, sponsor modern, semua mau ke Sriwijaya. Tapi sekarang semenjak Liga 2 tentu sponsor itu sangat berbeda. Yang kedua, kita soal pemain. Pemain ini ada yang gengsian tidak mau main di Liga 2. Itu jadi kendala kita juga untuk rekrutmen pemain di Liga 2. Yang ketiga, memang yang menyenangkan itu adalah jomblangnya harga kita di Liga 1 dengan Liga 2 itu yang menyenangkan juga. Biasa kita main di Liga 1 itu sekitar angka 30 sampai 35 miliar, sekarang sudah 12 sampai 15 miliar lah. Jadi artinya tidak terlalu capek untuk mendapatkan sponsor yang luar biasa. Tapi apapun bentuknya, mau banyak uangnya ke depan harus kita Liga 1. Karena itu adalah kasta tertinggi sepak bola di Indonesia. Dan sekarang Liga 2 itu semenjak masuknya orang-orang yang pengaruhnya bagus, popularitasnya tinggi, berbeda sekali sekarang Liga 2. Beda waktu kita Liga 2 dulu identik dengan tawuran, mainnya jelek. Sekarang semua bagus dari sisi apapun, dari sisi pemain Liga 1 sudah mau turun juga Liga 2, dan tentu ini, dan alhamdulillah juga kita lihat di Liga 1 itu sekarang sudah sering meminjamkan pemain-pemainnya untuk ke Liga 2. Jadi atmosfer Liga 2 sekarang ini beda sekali dengan atmosfer yang Liga 2 5 tahun yang lalu. Betul. Apalagi sekarang jatah TV juga seakan-akan sama semuanya kan Pak ya? Iya benar. Bisa ditonton di mana-mana juga. Benar. Nah, ini Sriwijaya FC ini merupakan menjadi salah satu contoh yang saya lihat Pak, adalah klub yang cepat beradaptasi. Maksudnya dengan posisi yang pada pertengahan 2000 langsung bisa mencoba untuk menggelar mengejar gelar juara. Terus kemudian sekarang juga cepat sekali juga, seakan-akan yang tadi Pak Henry udah katakan 2019 pun sebenarnya udah nyaris ke Liga 1. Sekarang kembali lagi juga tidak terkalahkan. Tipsnya apa sih Pak untuk pengelolaan klub seperti mengejar prestasi seperti ini nih Pak? Ya, kalau kita lihat persiapan tim sepak bola itu yang bagus itu 4 bulan sebelum kompetisi itu kita sudah harus ada persiapan untuk menuju ke liga itu. Jadi 4 bulan itu harga mati. Kalau ingin membuat kerangka tim yang bagus. Terus kita segeralah cari pelatih yang bagus. Diskusi dengan pelatih, budget kita ada berapa, dia berapa, sehingga dia bisa meramu itu. Nah, yang untuk menjadikan tim yang bagus itu dua langkah yang pertama. Yang ketiga itu betul-betul kita harus jaga kekompakan tim. Jaga kekompakan tim ini kan ada dua. Ada bersifat materi, ada non materi. Yang jelas materinya itu harus itu juga, stabil juga. Kalau nggak stabil, ya nggak repot juga gitu kan. Jadi pengalaman di atas itu. Tapi kalau di Sriwijaya FC itu ada racikan lain gitu ya. Karena kita pendekatan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita setiap mau main itu berdoa dulu di pondok pesantren. Terus setiap mau main kita juga sedekah ke panti asuhan. Sudah main menang juga kita kasih juga buat ini. Tapi setiap Jumat, biasanya hari ini ya, Jumat pemain-pemain tuh bagi nasi bungkus dengan jemaah sholat Jumat. Jadi itu sebenarnya racikan tambahan. Kalau di makanan bakso itu ada tambahan apalah gitu. Sambelnya supaya lebih hebat lagi gitu. Resep yang sederhana tapi mumpuni nih Pak. Ya, itu. Ya, betul. Karena hidup ini ada yang ngatur misalnya. Betul Pak. Sosok Bapak Henry Zainuddin ini sangat lekat dengan Sriwijaya FC, ya kan. Terus kemudian yang melatar belakangi Pak Henry sendiri begitu setia dengan Sriwijaya FC apa nih Pak? Karena mungkin jabatan presiden klub itu juga bisa jadi dipinjam sama klub lain Pak. Ya kita ini senang ngelihat orang senang ya. Jadi kalau saya itu
zaman kami dulu 2008 sampai 2012 itu. Kalau Sriwijaya FC main itu semua orang di Sumsel tuh nonton. Kalau ada acara yasinan habis maghrib main nonton itu bubar itu acara itu. Itu artinya orang itu senang, bos. Ada hiburan. Seperti ibu-ibu kalau nonton sinetron gitu kan, dia tunggu betul. Nah, begitu Sriwijaya FC menang atau gol, hampir 8 juta penduduk Sumsel itu anggap saya 4 juta yang nonton. Berteriak gembira, ditambah lagi se-Indonesia itu bergembira. Oh, itu besar pahalanya. Jadi bikin orang gembira lewat hiburan itu lumayan besar pahalanya. Jadi itu sebenarnya yang kedua, di olahraga rakyat ini mengharumkan nama daerah itu ya lewat bola ini, yang cepat yang cepat sekali. Kalau KONI PON, tapi itu kan 4 tahun sekali gitu. Betul. Tapi kalau ini kan seminggu sekali. Ini kayaknya sekarang kan seminggu sekali, 2 minggu sekali. Seminggu 2 kali. Jadi kita itu, kenapa kita ini? Kami di Sriwijaya itu enggak ada gaji Enggak ada gaji, enggak ada. Ini pakai uang sendiri gitu kan. Iya. Tapi kenapa kita suka itu? Karena kita membahagiakan orang. Begitu kita post kemenangan Sriwijaya FC di medsos, semua orang senang. Iya. Begitu kalah kita dihajar orang gitu kan. Itu kalau kami melihatnya itu bentuk kecintaan. Betul. Kalau dia tidak cinta, masa bodoh ya buat apa dia berkomen gitu. Yeah. Tapi kalau dia dulu gelar saya ini sarjana agama. Kalau kalah dulu zaman dulu, kena marah orang, wajar manajer Sriwijaya FC, sarjana agama, SAG. Itu kalau saking cintanya fans bola itu dengan klub bolanya. Semuanya diselidiki. Manajemennya itu terbuat dari apa? Ini kayak kasihan juga tuh pelatih dari mana itu salah satu klub. Sekarang aku lihat di medsos dibully. Sehebat apapun karena dia apapun bentuknya, karena dia dari guru olahraga dimarah lah jadi dia guru olahraga. Itu artinya bentuk kecintaan dia dengan klub itu. Pak Henry, kita selalu tertarik mendengarkan cerita juga tentang pemain, karena klub sepak bola kan aktor utamanya pemain nih. Pak Henry yang sudah banyak berkecimpung di sepak bola nasional, khususnya Sriwijaya FC, mungkin bisa cerita juga Pak, ada kepindahan pemain Sriwijaya FC nggak yang mungkin pernah dikontrak ataupun yang paling berkesan untuk Pak Henry dari pertama kali menukangi Sriwijaya FC sampai sekarang? Ya, pemain ini kan ada batas umur gitu. Ada batas usia. Jadi pemain itu yang jelas kita harus pahami bahwa dia menghidupi keluarga. Gitu. Jadi kalau kita terlambat gaji, bahkan kadang-kadang tidak gaji sebulan 2 bulan, itulah cobaan terbesar di klub. Bukan Sriwijaya saja. Tapi kan yang paling penting itu adalah komunikasi. Betul. Komunikasi. Jadi dengan pemain ini komunikasi. Kalau kita komunikasinya bagus, sudah itu kita bilang tanggal sekian, dia paham, kita berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi itu. Betul. Tapi nantinya di dalam tim itu kan kita akan lihat juga skala prioritas. Ada misalnya pemain itu sudah kita kasih pengertian, tapi wajahnya masih kusut gitu ya. Wah, petak-petak. Ini berat ini masalahnya. Kita panggil rupanya kredit rumahnya udah jatuh tempo. Ya kita pinjemin kita ini, atau istrinya mau ngelahirin, atau pacarnya lagi marah gitu kan. Ya udah itu khusus lah gitu. Jadi artinya pemain itu harus kita pahami bahwa pemain itu ada kebutuhan yang memang luar biasa, dan dia juga pengen memberikan yang terbaik buat tim ini. Jadi kalau kita ada kekurangan pemain marah karena soal gaji tidak dibayar, wajarlah. Kita sebagai pengurus harus mengakui bahwa itu salah kita. Jadi kadang-kadang kan persoalannya pemain mau benar juga, memang hak dia. Pengurus ini mentang-mentang belum ada sponsor, dia marah juga gitu kan. Itulah terjadi kadang-kadang miskomunikasi. Siapa tuh sosok pemain yang mungkin, nama pemain yang mungkin selalu teringat oleh Pak Henry? Semua pemain alhamdulillah bagus semua ya kita hubungan. Kemarin kita di
Papua ketemu Warobai dengan itu. Jadi artinya saya tidak mengkultuskan satu semuanya baik gitu. Baik pemain senior Ponario Astama, sama dengan Ponario baik. Tapi waktu dia jadi ketua AFI kita kena sanksi pun dijatuhkannya juga gitu. Ya, mesti dia profesional dan kita pahamin itu kan. Firman Utina sekarang dia punya akademi, kita ke sana belajar untuk itu kan. Jadi semua pemain Sriwijaya FC dari 2008 sampai 2000 sekarang ini tidak ada yang ini, baik pelatih maupun ini, tidak ada yang namanya terlukai gitu. Apalagi kita meninggalkan hutang atau lagi meninggalkan sesuatu yang tidak baik, kita tidak ada. Jadi artinya pertanyaan Mas tadi, pemain mana? Tidak, kita semua pemain kita baik. Pernah ada cerita nggak sih Pak pemain yang sangat ingin direkrut tapi dia tidak jadi gitu? Oh iya, itu biasa itu. Ada nggak Pak siapa kira-kira? Etika ya. Okay. Udah kasih DP, udah kasih itu, ada yang kalau bakso Palembang tuh ada yang mucui, ada yang di atas lagi dia berlari situ. Tapi dulu itu wajar karena belum ada aturan yang jelas. Sekarang semua pemain itu dilindungi oleh asosiasinya AFI. Jadi walaupun kita mau one prestasi juga, AFI itu tegas loh. Sudah itu ada NDRC ya. NDRC itu udah ada. Jadi artinya udah benar. Begitu juga kita, kalau ada pemain yang sudah macam-macam, kita udah ada bisa tempat ngelapornya kan. Pak Sumsel tepatnya juga fokus di Palembang, itu kan juga seakan-akan menjadi, ya bukan seakan-akan lagi karena memang infrastruktur di sana sudah luar biasa untuk olahraga. Nah, mungkin apalagi Sriwijaya FC juga di sana. Kira-kira potensi olahraga Sumsel secara keseluruhan ataupun setelah itu juga mungkin Pak Henry bisa ceritakan bagaimana pemerintah daerah mensupport olahraga ini seperti apa nih Pak? Sosok siapa yang mungkin bisa sangat penting di sana gitu? Mungkin bisa diceritakan nih Pak. Ya, kita ini semenjak PON 2004 berpikirnya bingung gitu. Mau diapain stadion sebanyak ini? Dalam satu kawasan 350 hektar. Jakabaring itu. Nggak tahu Senayan ini berapa ratus hektar gitu. Kan tentu pengelolaannya harus benar gitu. Supaya jangan sampai menyedot APBD yang besar gitu. Akhirnya Pak Saryal Usman zaman itu gubernur setelah Pak Rosihan berinisiatif membeli klub supaya stadion ini hidup. Ada yang isi. Ya, jadi artinya kemarin kita beli klub Jatim namanya, dibeli, digantilah namanya Sriwijaya FC. Rame begitu. Heroik lah itu, tapi tetap subsidi karena kawasan itu kawasan yang besar. Gitu. Nah, setelah PON itu Pak Alek masuk tahun 2008 dengan membawa konsep yang lebih gila lagi, yaitu SEA Games, Asian Games, ISG dan itu besar lagi kawasan Jakabaring. Tentu itu. Nah, alhamdulillah semua sudah berjalan. Sekarang Pak Herman Deru lagi membagusi, memakmurkan Jakabaring dengan bagusnya, baik dari sisi subsidi sudah banyak dikurang-kurangi dengan dibangunnya PT, kena tsunami lagi kena namanya COVID tadi. 2 tahun itu tidak ada aktivitas di Jakabaring, terasa dampaknya. Dan tentu dari venue yang ada di kawasan itu kan banyak sekali. Dan itu alhamdulillah terisi terus. Jadi kemarin kita bikin kejuaraan bowling internasional ada di sana. Terus kejuaraan bulu tangkis nasional itu semua. Terus semua daerah TC di sana, termasuk Papua TC di sana. Jadi semua itu sudah bagus lah, tinggal bagaimana menyikapi 2 tahun kekosongan gara-gara pandemi ini. Ini bikin semua harus berantakan lagi gitu. Pak, ya? Tapi infrastruktur manajemennya sudah bagus. Jadi tinggal naikin lagi. Kalau tahun 2022 nanti ada Popnas, tentu ada pemasukan buat pengelola Jakabaring. Tentu itu sesuatu hal yang baik. Dan sekarang juga di kawasan itu alhamdulillah kita PON 2016 kemarin ranking 21.
dengan adanya kawasan Jakabaring yang bagus, atlet kita latihan di sana. Tahun ini alhamdulillah naik 4 peringkat. Jadi peringkat 17 Ya. dan kita dapatkan 8 medali emas dan yang di Jawa Barat 6. Dan kita mecahkan rekor 2, pecah rekor nasional. Jadi artinya dari kawasan itu muncul bibit-bibit yang luar biasa. Dan itu yang tradisi yang tidak terjadi. Contoh misalnya senam. Itu kan jarang-jarang terjadi di Sumsel dapat emas. Ini dapat emas tahun ini di senam. Jadi itu sebenarnya kawasan itu sudah benar sudah. Jadi kalau misalnya nanti Papua ingin belajar ke Palembang ya tempatnya di kawasan itulah. Ya. Jadi Pak Henry ini juga saat ini kan juga menjadi ketua KONI, Pak. Ya. Ini luar biasa waktunya pasti Ya, karena ya. ada sepak bola dan semua olahraga. Potensi olahraga Sumsel betul-betul menjanjikan, Pak ya. Atlet-atlet lokal juga sekarang. Iya, jadi potensi magnetnya gara-gara Ya. SEA Games dengan Asian Games ini kan luar biasa. Salah satunya alternatif selain Jakarta kan Palembang. Iya, betul. Terintegrasi. Artinya kawasan itu wisma atletnya yang fasilitas bintang 3. Iya. Terus tempat yang bagus, luas dan nyaman itu luar biasa. Tentu ini pengaruhnya luar biasa. Jadi atlet dengan yang bukan saja atlet Sumatera Selatan, atlet luar pun semua sekarang banyak TC di sana, berlatih di sana, timnas, pelatnas gitu di sana. Pak Henry, ini pertanyaan yang cukup general dan umum, tapi memang mau tahu juga langsung dari Pak Henry berbicara lagi tentang sepak bola Indonesia nih, Pak. Yang masih harus diperbaiki dari sepak bola tanah air ini apa nih, Pak? Sebenarnya sepak bola kita ini sudah hebat, Bos. Hebat dalam tanda kutip dengan sendirinya lah, ya. Karena semua orang suka dengan bola ini. Iya. Sebenarnya PSSI itu tinggal ngelurus ini aja. Gitu. Oke. Cuman kan kadang-kadang kepentingan yang luar biasa itu yang bikin ini, kepentingan yang kita tidak tahu sehingga kadang sepak bola ini sering batuk-batuk gitu. Coba kalau kita nggak digantung saya, contoh saya nggak ada COVID kan sudah, terus tidak di ban oleh FIFA ya, ada 2 tahun apa berapa tahun gitu. Ya, 1 tahun lebih, Pak. Itu kan udah 4 tahun anginan istilahnya itu kan kosong itu kan luar biasa, baik peringkat maupun kompetisinya tidak jalan. Artinya sepak bola Indonesia ini kalau saya lihat surga bagi pengelolanya, surga bagi sponsornya, surga bagi ininya. Tapi itu tadi kebanyakan persoalan non teknisnya yang itu. Jadi kalau saran saya cuma satu dengan pengurus PSSI itu, ya niat bagus lah aja, niat bagus aja yang kita butuhkan, niat bagus untuk memajukan sepak bola Indonesia, niat bagus untuk memberdayakan ekonomi rakyat Indonesia lewat sepak bola, niat bagus buat pemberdayaan orang-orang wasit, stakeholder lah di sepak bola itu. Jadi niatnya itu. Kalau niatnya misalnya ada melenceng, ya inilah terjadi kepentingan berbeda sehingga ribut gitu. Mestinya contoh kadang soal hak siar TV ribut kan, hak siar ini itu yang bikin gaduh di sepak bola Indonesia. Oke, Pak Henry Zainuddin, terima kasih sekali nih, Pak. Obrolan yang sebenarnya akan banyak dan panjang kalau misalnya ngobrol tentang sepak bola seperti biasa. Iyalah. Tapi waktu juga Pak Henry juga mungkin banyak waktu yang nanti akan digunakan. Pak, saya mengucapkan terima kasih. Sukses sekali untuk Sriwijaya FC, untuk semua kerja keras dari Pak Henry juga, semoga mendapatkan hasil yang luar biasa nih, Pak, nanti ke depannya. Amin. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Amin, amin. Pahala yang besar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat selalu, Pak. Saya Haji Henry Zainuddin, Presiden Klub Sriwijaya FC, mengucapkan selamat beraktivitas untuk Akurasi TV. Mudah-mudahan kami doakan semoga sukses, dan tentu kami harapkan Akurasi TV bisa mewarnai pengetahuan, informasi yang akurat buat masyarakat Indonesia.